Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahman Darmawan Syahrianto, NIM 621141936. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tenis. Tenis adalah olahraga yang dimainkan oleh dua pemain atau dua pasangan yang saling berlawanan. Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola karet. Pemain akan menang jika lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut. Tenis dapat dimainkan di segala usia dan dapat dimainkan baik laki-laki maupun perempuan. Peraturan tenis sedikit berubah sejak tahun 1890-an. Ada dua perubahan kecil, yaitu sejak tahun 1908 hingga 1961, pemain yang akan menyervis harus menjaga salah satu kakinya tetap di tanah. Dan adopsi sistem tie break pada 1970-an, tambahan terakhir pada tenis profesional adalah teknologi tinjauan ulang elektronik. Sejarah tenis. Sejarah tenis ini masih menjadi perdebatan karena terdapat banyak pendapat. Beberapa dari pendapat tersebut mengungkapkan bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan suatu permainan yang merupakan asal mula dari tenis. Akan tetapi, masih belum ada bukti konkret yang dapat menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa kata bahasa Arab yang berasal dari Mesir kuno. Hal itu dikatakan dapat menjadi bukti bahwa tenis berasal dari nama sebuah kota di Mesir, yaitu Tinis. Dan kata raket berasal dari kata rahat atau artinya telapak tangan. Sebagian besar sejarawan meyakini asal mula tenis adalah permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Prancis di abad 12. Pada saat itu, nama permainannya adalah jeu de paume, permainan telapak tangan, dan berkembang menjadi tenis. Louis X dari Prancis adalah penyuka jeu de paume dan menjadi orang pertama yang membangun lapangan tenis di dalam ruangan pada abad 13 akhir. Louis X menjadi pemain tenis pertama yang dicatat dalam sejarah. Pada abad 16, raket sudah ada digunakan dan berubah nama menjadi tenis, berasal dari istilah bahasa Prancis, tenis, yang artinya tahan, terima, atau ambil. Asal mula permainan modern. Sempat meredup pada abad 19, tenis baru dimunculkan kembali oleh para bangsawan Inggris dengan membangun fasilitas country club atau lapangan tenis di rumah yang besar. Karena dimainkan di halaman rumput, maka pada saat itu dikenal dengan nama lawn tennis atau tenis lapangan rumput. Sebutan tersebut diciptakan oleh seorang dari Inggris bernama Arthur Balfour. Dan juga mulai muncul bola tenis yang terbuat dari karet vulkanisir yang pada saat itu dianggap dapat mengurangi rusaknya rumput. Sebagai olahraga musim panas, puncaknya terjadi pada tahun 1869 saat salah satu klub kroket ternama di Inggris, All England Croquet Club, tidak dapat menarik peminat dan memasukkan tenis sebagai olahraga lainnya. Dan hasilnya klub ini berhasil menarik peminat terutama pada permainan tenis tersebut hingga pada tahun 1877 mengganti nama menjadi All England Croquet and Lawn Tennis Club. Permainan bola raket sudah dimainkan sejak sebelum Masehi, yaitu di Mesir dan di Yunani. Raket bersenar mulai dikenal pada abad 15, diperkenalkan oleh Antonio da Scalo, yang merupakan seorang pastor berbangsa Italia. Ia juga menulis aturan umum bagi permainan menggunakan bola. Majalah Inggris, Sport Magazine, menamakan permainan ini tenis lapangan atau lawn tennis. Pada mulanya, tenis adalah permainan masyarakat kelas atas. Tenis lapangan rumput terkenal pada zaman Ratu Victoria lalu ditiru oleh golongan menengah dan menjadi permainan biasa. Klub tenis pertama yang didirikan oleh Leamington
yang didirikan adalah Leamington, Paris oleh J.B. Pereira, Harry Gem, Dr. Frederick Haynes, dan Dr. Arthur Tomkin pada tahun 1872. Sejarah tenis di Indonesia. Tenis mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1920-an. Seiring banyaknya murid Indonesia yang masuk ke sekolah menengah, khususnya pada kota besar. Mereka umumnya siswa Stovia, Red School, dan Nias. Tenis mulai dimainkan dalam pertandingan di organisasi pemuda pada saat itu dan dianggap sebagai penarik massa, terutama oleh kaum nasionalis yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Perkembangan pesat tenis di Indonesia ditandai dengan keikutsertaan 3 wakil pribumi di kejuaraan nasional yang diadakan di De Algemene Nederlandse Lawntennisbond atau disingkat ANILTB di Malang, Jawa Timur, akhir tahun 1934. Dan mereka mampu berjaya dengan memenangkan juara ganda putra. Hurib bersaudara mengalahkan pasangan Belanda Brian dan Aben Danon. Mereka juga menjuarai juara ganda campuran. Dari keluarga Hurib, Sambujo dan Sulastri mengalahkan Brian dan Sersbek dan mencetak gelar pemegang juara ANILTB 3 kali beruntun pada tahun 1932 hingga 1934. Prestasi keluarga Hurib sebagai warga Indonesia menjadi dorongan Indonesia Muda untuk mengadakan pekan olahraganya sendiri dan diadakan setiap hari ulang tahun atau pertemuan tahunnya. Tentu saja tenis merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan. Salah satunya dilaksanakan pada Desember 1935 di Semarang, yang sekaligus menjadi waktu dicetuskannya pembentukan Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLT. Kejuaraan ini diprakarsai oleh Dr. Hurib sebagai Bapak Tenis Indonesia. Namun pihak lain ini juga menjadi pengakuan pihak Belanda bahwa ANILTB telah mendapatkan saingan. Tanggal 26 Desember 1935 dicatat sebagai hari lahirnya PLT dan Mr. Budianto Martoatmojo dianggap sebagai pencetak dasar utama pendiri PLT. Tujuan PLT adalah mengembangkan dan memajukan permainan lawn tenis di tanah air. Diharapkan juga dapat mencapai tali persaudaraan erat di antara pemain tenis bangsa Indonesia. PLT juga membuat peraturan permainan dari segi permainan, alat, dan lapangan tenis. Gagasan pendirian PLT mendapat dukungan khususnya di kalangan orang yang berani mengambil risiko berhadapan dengan kolonial. Di Semarang, simpatisan seperti itu tidak sedikit jumlahnya. Pada umumnya, mereka simpatik dengan gagasan Dr. Hurib diilhami oleh berdirinya PSSI pada tanggal 30 April 1930. Tapi para tokoh tersebut sempat berbeda pendapat, sehingga pengalaman pahit pada saat pendirian PSSI menjadi cerminan bagi pelopor PLT untuk bersikap lebih hati-hati menghadapi reaksi pemerintah Belanda. Hingga sekarang, meski tidak populer, tenis masih eksis di setiap kejuaraan lokal, nasional maupun internasional. Peralatan dan perlengkapannya. Yang pertama, raket dan kostum. Untuk raketnya sendiri, standarnya adalah memiliki panjang 29 inci, lebar 12,5 inci, dan raket harus memiliki senar yang rata. Untuk kostumnya sendiri sudah ada standarnya, dan sepatu harus khusus sepatu tenis karena untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pemain. Ini adalah standar ukuran dari lapangan tenis ya. Aturan dalam permainan tenis, melakukan servis. Pemain yang melakukan servis harus berada di belakang garis baseline ketika melakukan servis. Servis diarahkan diagonal ke sisi lapangan pemain lawan. Bola harus memantul sekali di area lawan sebelum diterima oleh lawan. Dan bola akan dihitung masuk jika lawan tidak bisa mengembalikan bola tersebut.
dan bola keluar jika jatuh di luar garis lapangan tanpa menyentuh garis. Untuk perhitungan skor pada pertandingan internasional terdapat 3 set. Terkadang dalam pertandingan ganda ataupun tunggal putra bisa sampai 5 set. Apabila skor mencapai 40-40 dinamakan deuce. Harus ada selisih 2 poin untuk memenangkan pertandingan. Ketika kedudukan deuce lalu mendapatkan nilai unggul, maka disebut edge atau advantage. Jika pemain melakukan servis lalu mendapatkan nilai, maka disebut add-in. Jika penerima yang mendapat poin, maka disebut add-out. Untuk memenangkan set, harus berhasil memenangkan 6 game dengan selisih 2 poin, terkecuali tie break. Dalam tie break digunakan untuk mencegah jumlah set terlalu banyak. Pada umumnya, sistem 12 poin. Jika poin game mencapai 6-6, maka tie break harus meraih 7 poin dengan selisih 2 poin dengan lawan, dan akan berakhir dengan skor 7-6. Teknik grip dalam tenis. Pertama, continental grip. Continental grip ini juga disebut dengan chopper cengkraman. Diperoleh bila menempatkan tangan pada jari telunjuknya. Jari telunjuk dalam ini tepat pada 2 bevel. Ini ditujukan agar seolah-olah seperti memegang kapak untuk memotong. Lalu ada forehand Asian grip. Teknik ini dilakukan dengan jari telunjuk tepat pada bevel ketiga. Hal ini tentu diperoleh saat menerima raket tergeletak di tanah atau saat mau mengambil raket, atau berjabat tangan dengan raket dipegang tegak lurus. Lalu ada western grip. Diperoleh jika menempatkan tangan sedemikian rupa sehingga dasar dari buku jari ini ya, buku jari tepat pada tanggal 5 bevel. Backhand Asian grip. Untuk backhand diperoleh bila menempatkan sedemikian rupa sehingga dasar dari buku telapak jari telunjuk tepat pada bevel 1. Ini pada dasarnya sama dengan forehand western ya, dan memungkinkan untuk spin signifikan dan kontrol. Lalu ada double hand backhand grip. Dapat diperoleh dengan memegang raket dalam mencengkram kontinental biasa. Kemudian meletakkan tangan kiri di atas memegangnya di tangan kiri semi barat, atau tangan kiri di bawah, lalu tangan kanan di atasnya. Kita masuk pada teknik pukulan dalam permainan tenis. Yang pertama ada forehand. Teknik pukulan forehand ini, genggaman ini menghadap ke depan sehingga pukulannya arahnya seperti ini. Jika backhand pukulannya arahnya seperti ini, berarti punggung telapak menghadap depan. Untuk ground strike itu bisa forehand atau backhand, tetapi setelah bola memantul sekali. Untuk slice, pukulan forehand atau backhand, tetapi raket dimiringkan untuk memukul dari atas ke bawah. Lalu ada spin, pukulan forehand atau backhand, dan raket dimiringkan untuk bola mengenai raket, maka bola akan mengalami perubahan arah atau perubahan putaran. Lalu ada drop shot, pukulan yang mengenai net langsung jatuh di daerah permainan lawan. Ada pukulan lob yaitu pukulan tinggi ke arah belakang lawan. Lalu ada passing shot, pukulan ini yang arahnya ke dekat net daerah permainan lawan, tetapi tidak menyentuh net. Lalu ada pukulan volley, pukulan forehand atau backhand, tetapi
pukulan ini terjadi sebelum bola memantul. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau salah ucap dari apa yang saya sampaikan, saya mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.